59 calon menteri dalam kabinet Prabowo Gibran menjalani pembekalan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor selama 2 hari. Lalu apa sebenarnya esensi diadakannya pembekalan calon menteri ini? Kita bahas saudara bersama dengan politisi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto dan juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Pak Wid, Mas Burhan. Selamat petang, Mbak Deng. Oke. Mas Ivan. Halo Pak Wiyadi. Baik, Pak Wid, ini pembekalan selama 2 hari. Sasarannya apa sih Pak Wid? Ya pertama tentunya karena calon menteri dan calon wakil menteri ini kan dari berbagai macam disiplin ilmu dan berbagai golongan, maka pembekalan ini adalah perlu untuk menyamakan visi dan misi pemerintahan Prabowo dan Gibran untuk kedepannya. Nah, tentunya di sini memang inilah yang diperlukan bagaimana kekompakan dalam nanti memimpin dan menjalankan pemerintahan. Dan ini tentunya para calon menteri itu tentunya harus sama satu visi dan satu misi dengan Pak Prabowo dengan pemerintahannya ke depan. Ini sebenarnya adalah lebih kepada bagaimana calon menteri ini tahu permasalahan-permasalahan ke depannya. Jadi ini adalah lebih kepada hal tersebut. Oh, ketika pertemuan kemarin di Kertanegara atau profiling sebelumnya itu belum disampaikan, Pak Wid? Saya kira itu profilingnya kan justru karena profilingnya kan berbeda-beda. Ini kan masalahnya kan dari calon menteri itu ada yang dari profesional itu kan lebih banyak, kemudian dari calon partai juga ada lebih banyak. Dan tentunya dalam hal ini penyatuan visi dan misi ini kan sangat diperlukan oleh Pak Prabowo untuk kedepannya. Jadi misalnya sekarang kita bicara mengenai masalah geopolitik. Nah, geopolitik salah satu dari materi daripada yang ada dalam acara itu adalah bagaimana masalah geopolitik. Terus kemudian juga mengenai masalah bagaimana kita mengenai masalah anti corruption dan segala macam. Dan ini ada hal-hal yang memang sangat esensial yang harus diberikan kepada calon menteri dan calon wakil menteri untuk kedepannya seperti apa. Dan kita bicara mengenai masalah perkembangan ke depan juga. Dan ini adalah pembekalan yang memang diberikan kepada calon menteri. Oke, Mas Burhan, ini model pembekalan sebelum pelantikan menteri ini tampaknya jadi tradisi baru yang dibentuk oleh Prabowo. Apa esensi yang atau pesan yang ingin disampaikan Prabowo kepada publik nih soal calon menteri yang kemarin sudah dipanggil ini dan kini pembekalan, Mas Burhan? Ya, bukan hanya pembekalan yang jadi presiden baru, pengumuman bakal calon menteri dan wamen pada saat presiden masih berkuasa yaitu Pak Jokowi itu juga presiden baru. Biasanya presiden terpilih baru mengumumkan siapa yang akan menjadi pembantunya itu setelah dilantik sebagai presiden. Dan menurut saya memang tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa Pak Prabowo membawa narasi keberlanjutan. Sehingga beliau mendapatkan semacam lampu hijau dari Pak Jokowi untuk memberikan semacam pembekalan sekaligus pengumuman daftar nama yang akan kemungkinan besar dipilih sebagai anggota kabinet sebelum Pak Jokowi menyelesaikan masa jabatannya. Nah, pesannya tentu saja sederhana. Pesannya satu, memastikan kepada para calon menteri maupun wamen agar mereka memiliki frekuensi yang sama terkait dengan tantangan geopolitik, geostrategis. Dan yang kedua itu memberi semacam optimisme kepada publik. Nah, saya pribadi itu tidak khawatir ya soal itu ya. Yang saya khawatir adalah kalau kita lihat tone di media sosial 2 hari terakhir berkaitan dengan nama-nama yang dipanggil ke rumah Kartanegara, itu tone-nya di hari kedua negatif. Jadi sepertinya terlalu banyaknya nama-nama yang dipanggil, apalagi beberapa nama dianggap tidak kompeten, itu seperti mendegradasi makna kabinet second yang sebelumnya disuarakan. Nah, saya justru khawatir di sini, bukan soal pembekalannya. Tapi di tengah tadi yang soal kekhawatiran ini dengan adanya pemanggilan ke Kertanegara, kemudian juga ada pembekalan yang dipertontonkan ke publik, sebetulnya apa tujuan yang ingin disampaikan oleh Prabowo pada publik? Apa ini termasuk untuk meyakinkan jika menteri yang akan membantunya punya visi yang sama dengan presiden, atau bagaimana Mas Burhan? Soal itu kan tadi saya sebutkan, saya sama sekali tidak worry sama sekali ya. Saya yakin
kalangan menteri, bakal calon menteri atau wakil menteri pasti paham soal apa yang menjadi tantangan Indonesia ke depan. Sangat tidak mudah, mulai dari tantangan geopolitik, geostrategis, ya, itu sangat tidak mudah. Saya yakin. Tetapi lagi-lagi yang perlu ditingkatkan optimisme publik. Jangan lupa, public confidence terhadap Pak Prabowo sangat tinggi sekali. Temuan survei indikator 83,5% akhir September. Tapi jangan sampai ekspektasi yang terlalu tinggi itu kemudian justru didegradasi oleh ya postur kabinet yang terlalu gemuk, apalagi kalau diisi oleh nama-nama yang menurut publik itu hanya sekedar merepresentasikan akomodasi politik ketimbang meritokrasi. Nah, sentimen itu mulai muncul kemarin itu. Jadi saya cek data di medsos saya, itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan ketika Raffi Ahmad dipanggil, ketika Taufik Hidayat dipanggil, Gus Miftah dipanggil, itu mulai muncul. Ini posisinya sebagai apa kira-kira? Nah, itu yang menurut saya perlu dijelaskan oleh Pak Wihadi, gitu kan, supaya optimisme publik ini tetap tinggi dan bulan madu publik dengan Pak Prabowo tidak segera berakhir. Oh, ini kalau misalkan sedikit Mas Burhan, masih bisa direvisi kalau menurut Anda soal nama-nama yang dipanggil ini? Kalau misalkan dirasa terdegradasi. Mengatakan tidak, mereka yang dipanggil kan tidak otomatis jadi menteri atau wakil menteri. Itu statement Bang Dasko itu. Kemudian dipertegas. Ini masih audisi berarti ya? Daniel Anzar. Statementnya juga sama. Artinya tidak otomatis mereka yang dipanggil jadi menteri. Ini juga salah satu input baik kan dari publik. Kalau misalnya ada nama-nama yang sentimennya negatif, saya kira Pak Prabowo akan sangat terbuka untuk melakukan. Saya beri kesempatan ya ke Pak Wihadi. Pak Wid, bagaimana? Apakah soal sentimen tadi yang kekhawatiran tadi ini juga ditangkap dan akan dijelaskan oleh Prabowo dalam pembekalan agar meyakinkan nih orang yang akan membantunya bisa bekerja? Ya, pertama begini, memang apa yang dilakukan 2 hari di Kertanegara itu memang adalah masih pada tahap audiensi pada calon-calon menteri, calon wamen, dan mungkin juga calon-calon kepala badan ataupun utusan-utusan khusus yang memang dibuat untuk Pak Presiden. Namun hal ini kan belum diputuskan dan belum ada keputusan resmi dan belum ada penunjukan resmi. Dan kemudian pada saat sekarang ini bagaimana pengamatan ke depan ini adalah memang dengan pembekalan dan juga dengan berbagai macam hal yang tentunya nanti Pak Prabowo lah yang akan menentukan pada saat tanggal 20 atau tanggal 21 pada saat mengumumkan kabinetnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini mungkin kita melihat bahwa ada figur-figur, ada mungkin juga ada tokoh-tokoh yang datang. Ini semuanya adalah merupakan tokoh-tokoh yang memang dipanggil untuk audiensi dengan Pak Prabowo tentunya. Pak Wid, jadi kita melihat di sini, ini 59 tokoh yang dipanggil meskipun mendapatkan pembekalan dari Prabowo ini belum tentu dipilih untuk jadi menteri atau wakil menteri, Pak Wid. Saya kira ini mengenai masalah posisinya yang belum jelas, posisinya itu adalah sebagai di mana. Tapi untuk diperbantukan itu fix ya? Tapi diperbantukan, tentunya diperbantukan dalam hal apa itu yang masih belum jelas. Kan gitu. Jadi segala sesuatunya kita masih melihat nantinya keputusan itu ada pada Pak Prabowo pada saat nanti penentuan itu. Nah tentunya di sini tokoh-tokoh ataupun figur-figur yang diundang itu tentunya adalah mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Tidak hanya keahlian bidang masing-masing itu tentunya keahlian yang ada memang spesifikasinya dan kita juga mengamati spesifikasi dari masing-masing figur dan tokoh itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah sentimen negatif yang disampaikan Prof. Burhanuddin tadi mengenai masalah bagaimana figur-figur itu adalah sesuatu hal yang memang di medsos menjadi suatu masukan bagi kita. Tetapi dalam hal ini tentunya kita akan bisa menjelaskan pada saat ini memberikan alasan kira-kira memang tokoh ini memang khususnya adalah keahliannya apa. Karena kita melihat ke depan bahwa yang namanya negara kita ini ke depan ini kita sudah harus menghadapi sesuatu hal yang baru. Kita melihat mengenai masalah dengan adanya teknologi-teknologi baru. Kita menghadapi yang namanya AI. Dan ini adalah sesuatu hal yang memang kita membutuhkan yang namanya orang-orang yang memang mempunyai kemampuan. Dan juga kemudian industri-industri kreatif yang memang harus kita dorong. Nah ini kan kita memerlukan
adanya tokoh-tokoh yang memang bisa mendorong itu menjadi sesuatu hal Dan yang itu bisa yang berkaca jadi bagi materi di pembekalan dalam 2 hari ini ya, Pak Wid. Mas Burhan, Dasko bilang PDIP ini masih ditunggu sampai tanggal 20 nanti. Apakah artinya ini masih banyak kemungkinan, masih banyak dinamika yang terjadi sampai tanggal 20 nanti? Ini belum pasti walaupun mereka mendapatkan pembekalan. Kalau Anda membaca bagaimana, Mas Burhan? Ya, ini menarik nih ya, ada beberapa elemen partai yang tidak atau belum terlihat kadernya. Pertama adalah PD Perjuangan. Yang kedua, Nasdem memberikan statement tidak akan menitipkan kadernya sebagai menteri. Spekulasi muncul, apakah proses dealing yang tidak terjadi di belakang layar sehingga Nasdem menyatakan tidak menitipkan kadernya sebagai anggota kabinet, ataukah ada problem lain ya, yang menyebabkan itu semua. Dan PD Perjuangan juga menarik karena kemarin Mas Pram datang posisinya sebagai messenger, membawa pesan dari Ibu Mega. Pesannya seperti apa, hanya Ibu Mega, Mas Pram, dan Pak Prabowo yang tahu. Tapi buat saya, sepanjang janur kuning belum lengkung, artinya sebelum Pak Prabowo mengumumkan opsi PD Perjuangan ya, untuk bergabung itu masih tersedia. Apalagi PD Perjuangan belum secara resmi mengatakan tidak atau menutup pintu buat koalisi. Mas Burhan, ketika tadi Anda menyinggung Mas Pram mengantarkan pesan Megawati kepada Prabowo, tadi Pak Wid tampaknya ketawa. Pak Wid, pesan apa sih yang Anda ketahui soal ini, Pak Wid? Jangan-jangan Pak Wid tahu nih. Saya kan tidak di posisi ada pada saat Mas Pram di sana, jadi saya sendiri juga belum tahu apa yang dikatakan oleh Pak Burhan. Memang bahwa yang isunya, informasinya nggak tersebar di antara kader Gerindra, tidak ada yang tahu soal pesan apa, apakah jadi bertemu antara Prabowo dengan Mega? Kita tidak tahu, pesannya kan langsung ke Pak Prabowo. Dan kita kan kalau dengan Pak Prabowo dan pada saat dengan kemarin dengan yang namanya kegiatan Pak Prabowo tentunya belum tidak ada terinfo apapun mengenai masalah itu. Tapi kita memang tahu bahwa Mas Pram datang untuk memberikan pesan. Hanya itu yang kita tahu pun dari media. Kader Gerindra pun tak ada yang tahu nih, Mas Burhan. Ini masih terbuka kemungkinan bertemu Mega dengan Prabowo, termasuk berpengaruh pada kabinet nanti yang akan dibentuk, Mas Burhan? Gini, pertemuan itu kan akumulasi atau hasil dari proses kompromi dan negosiasi di belakang layar. Pertemuan itu kalau jadi media makan nasi goreng bersama, itu terjadi kalau proses dealingnya udah disepakati di belakang. Tapi kalau misalnya belum terjadi kesepakatan di pintu belakang, di panggung belakang, ya kemungkinan tidak ada aksi makan nasi goreng bersama antara Ibu Mega dan Kalau BG ke Prabowo. Hambalang hari ini apakah itu tidak cukup sebagai representasi? Gimana? BG Budi Gunawan ke Hambalang nih hari ini ikut pembekalan, itu tak cukup sebagai representasi? Bisa jadi. Kan yang pasti begini, yang pasti ada isu yang tentu saja muncul sangat masif ya di kalangan wartawan, bahwa PD Perjuangan meminta sekian kursi. Ini isu ya, belum tentu benar. Sementara buat Pak Prabowo, karena PD Perjuangan tidak ikut dari awal proses untuk memenangkan Pak Prabowo Gibran, ya tentu tidak bisa ya memberi sebanyak yang diminta. Lagi-lagi isu semacam ini kan bisa salah, bisa benar, namanya juga gosip. Tetapi kalau misalnya, terjadi titik temu, dan Mas Pram membawa pesan seperti yang mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi isu tadi, tetapi ada Pak BG hadir di di Hambalang, itu menurut saya satu Mas Burhan, perkembangan terbaru. Ini soal Pak BG nih. Dekatnya. Oke, soal Pak BG kami punya beritanya nih, mantan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan hadir saudara dalam acara pembekalan calon menteri yang digelar Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Kami lingkari, Budi Gunawan terlihat duduk di deretan depan bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ada juga Menko Perekonomian era Presiden Jokowi Erlangga Hartarto, ada Mensesnek Pratikno, Ketum PKB Muhammad Iskandar, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Mas Burhan, duduknya paling depan, dekat dengan AHY, Erlangga, Pratikno. Apa yang Anda baca dari posisi saja, Mas Burhan? Dari posisi yang duduk di depan adalah menteri-menteri senior. Senior dari sisi mungkin pengalaman sebelumnya di Kementerian
Pak Jokowi atau mungkin akan diproyeksikan sebagai menteri koordinator. Ini namanya juga pengamat kan bebas bicara nih Pak Willy. Nah kalau Pak BG hadir langsung, apalagi mendapatkan posisi di barisan depan, itu menurut saya sudah makin dekat ke hubungan antara PD Perjuangan dengan Pak Prabowo, terutama dalam pembentukan kabinet ke depan. Ini sudah jelas hubungan Mega dengan Prabowo baik-baik saja di visual ini ya, direpresentasikan kehadiran BG. Adalah apakah hanya Pak BG? Nah, dan kalau misalnya bukan hanya Pak BG, berapa banyak gitu ya yang bisa diakomodasi dalam kabinet ke depan? Karena bisa jadi menimbulkan komplikasi, pertama berkaitan dengan partai-partai lain yang tentu saja sudah berkeringat. Yang kedua berkaitan juga dengan relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini walaupun BG bukan kader, bukan pemegang KTA PDIP, ini bisa disebut mewakili hubungan antara PDIP dengan Prabowo. Walaupun bukan kader ya. 0 kilometer. Jadi jangan lihat dari KTA gitu, tapi lihat kedekatan. Kalau seseorang sudah dekat secara chemistry, secara apapun, itu KTA nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi menurut saya Pak BG merepresentasikan bukan sekedar PD Perjuangan, tetapi lebih-lebih sebagai orangnya Ibu Mega. Oke, Pak Wid, bagaimana sih komunikasinya untuk bisa mempertemukan Prabowo dengan Mega sejauh ini di internal Gerindra yang Anda tahu upayanya bagaimana? Karena kan batasnya sampai jelang pelantikan nih Pak Wid. Masih tanggal 20 pelantikannya, ya kan? Tentunya kan masih ada waktu. Kalau pertemuan itu kan pengaturan pertemuan tetap saja pengaturan waktu kedua-duanya. Kalau kita melihat sekarang kan boleh dikatakan Pak Prabowo 2 hari kemarin, ya kan 2 hari penuh, ya kan datang untuk audiensi. Nah tentunya waktunya juga tidak sempat. Ya. Tentunya tapi sesuatu hal kemungkinan apa saja bisa terjadi, ya kan sebelum tanggal 20. Dan saya kira hal-hal tersebut semuanya juga sudah banyak dari media juga sudah sering mempertanyakan hal tersebut. Saya kira ini adalah sesuatu hal yang memang kita tunggu saja apa yang nanti terjadi. Oke, Mas Burhan, jika 2 hari pembekalan Rabu dan juga Kamis, apakah peluang bertemu Mega dengan Prabowo ini akan terjadi di Jumat atau Sabtu, Mas Burhan? Saya bukan ahli nujum, jadi saya tidak bisa memastikan dari sekarang, tetapi yang jelas dalam politik apapun bisa terjadi. Jadi saya tidak ingin menutup pintu bahwa dalam politik itu semua bermain dalam seni kemungkinan, sesuatu yang tidak mungkin pun bisa mungkin dalam politik, apalagi pertemuan seorang Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Itu suatu hal yang sangat mungkin, melihat relasi keduanya yang sangat panjang, jadi bukan hal yang mustahil kalau terjadi pertemuan. Meskipun saya juga tidak akan kaget kalau tidak terjadi pertemuan. Opsi itu masih sangat terbuka, baik ada atau tidak pertemuan yang menyajikan nasi goreng. Terima kasih Mas Burhan untuk pandangan Anda. Pak Wid juga terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih.